Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah yang di studio masih pada semangat kan? Jamaah yang di rumah juga pada semangat ya. Tema kita hari ini adalah awas, ucapan ini sangat dibenci oleh Allah. Nah, apa aja kira-kira ucapannya nanti kita akan dengar ya. Nasihat dari guru-guru kita. Tapi sebelum itu kita lihat nih ada tayangan yaitu hati-hati punya tetangga yang sombong. Seperti apa? Coba kita lihat sama-sama. Hayo lo ngaku siapa yang punya tetangga kayak gitu. Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya, jangan sampai ya. Tapi Habib itu gimana ya kalau misalnya kita ketemu sama orang yang sombong gitu. Itu sebenarnya Allah kan seharusnya nggak suka ya Sangat Habib tidak ya. suka. Tapi kalau misalnya Iba pernah dengar juga katanya kalau sombong ke orang yang sombong itu malah sedekah. Itu Oh, gimana baik. ceritanya Habib? Masya Allah, sombong ini penyakit. Penyakit hati. Di dalam kitab Al-Israr Muqarrabin itu dikatakan fa'auhallah ila Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berwahyu kepada Nabi Allah Isa. Ya Isa, laulakiyani jami'u khalqi bimithqala habbati khardalin min kibrin la adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa, ya Isa seandainya manusia itu bilion-bilion manusia berkumpul nanti di hadapan aku di padang mahsyar. Ada satu titik kesombongan, cuma satu titik. Semua manusia dari A sampai Z. Itu ada satu titik kesombongan, wala ubali, aku tidak peduli kata Allah. La adkhaltuhumun nar, akan semuanya aku ceburkan ke nerakaku. Wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Sekalipun engkau wahai Isa punya titik kesombongan, aku ceburkan ke neraka. Sekalipun Ibrahim kekasihku punya kesombongan, aku ceburkan. Allah tidak suka. Allah sangat tidak suka sama orang yang sombong. Misalnya sombong-sombong yang kecil saja, misalnya kita nih di media sosial. Terkadang ada juga di dalam diri ini yang memang harus kita istighfar. Ini ngomong untuk nasihat sendiri. Kadang-kadang kita suka orang nge-like kita. Kita nggak mau nge-like orang. Seakan-akan kalau kita yang nge-like misalnya, oh saya ini lebih hebat ngapain sih, entah dia bangga. Itu sombong. Makanya udah like-like aja yang banyak udah. Untuk apa? Mecahin sombong. Bu sehat? Ibu itu sehat? Sudah minum obat? Alhamdulillah. Artinya Masya Allah, sombong itu sangat-sangat tidak dianjurkan oleh Allah. Cuman yang ditanyakan sama Ibel tadi, tih alatiyah fa'inatih alatiyah sadaqah. Sombonglah sama orang yang sombong. Apabila kita sombong sama orang yang sombong itu sedekah. Tapi ada syaratnya, sombong sama orang yang sombong hanya ngasih pelajaran. Untuk ngajarin sombong itu tidak boleh. Di atas langit ada, di atas orang kaya ada. Jadi enggak ada sampai ajibtu lil mutakabbiril fakhur alladzi kana bil amsi nutfah thumma huwa ghadan jifa. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin itu pernah mengatakan sungguh heran sama orang yang punya sifat sombong, lupa dia dari air mani yang kotor mati pun akan menjadi bangkai yang kotor, dari yang kotor kembali yang kotor. Apa yang kita sombongkan? Semua ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang berada di sini nggak bisa sombong. Ini titipan Allah, suatu saat juga diambil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Umur sampai kapan? Jadi semuanya. Sombong itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi memang sombong sama orang sombong itu sedekah tapi hanya untuk niatan memberi Jangan dia betul-betul pelajaran. kita artinya punya sifat sombong, nggak Oh, boleh. Saya iya. akan ngalahin dia, saya juga akan sombong sama Nah dia. berarti itu mah Nggak diri kita boleh. sombong juga dong Sombong kayak juga. gitu ya. Buat Masya pelajaran saja. Buat pelajaran. Siap Habib, terima kasih Sama-sama, banyak. Tepuk Ibel. tangan dulu jamaah di studio untuk Habib Muhammad. Ya, jadi sombong kepada orang sombong itu sedekah asalkan niatnya untuk memberikan pelajaran. Nah sekarang seru nih, jamaah yang di studio udah pada siap belum? Karena mau ditanya loh sama Ustadz loh, udah siap belum? Nih. Karena kita punya segmen baru namanya segmen apa? Ustadz bertanya, kami menjawab. Ustadz mau nanya sama siapa Ustadz? Aku mau tanya sama yang punya siapa ya? Kayaknya ibu ini. Silakan ibu berdiri. Coba lihat kamera sana. Perkenalkan namanya ibu. Nama saya Neneng Assalamualaikum Rohaini. dulu ya Allah.
Assalamualaikum. Grogi itu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Rohaini dari Majelis Arafah is the best ya. Cibadak Sukabumi. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Saya mau bertanya sama ibu. Bu, biasa ibu marah sama anak, suami sama orang. Terus ibu keluarin kata-kata ngejek. Pernah nggak? Pernah, iya. Abis kesel itu gak kekontrol Ustaz. Oh. Iya. Sampai marah, coba. Gimana? Marahnya, praktein. Ke anak ya? Ya coba, 1, 2, 3. Iya, coba harus nurut sama orang tua. Gitu. Iya. Tapi bukan marahnya, lebih gawat lagi Bu. Nyebut-nyebut nama-nama kebun binatang. Waduh, Gak jangan dong pernah Ustaz. Oh. Izin semuanya, Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ternyata ada kata-kata yang tidak disukai oleh Allah dari mulut kita, nauzubillah summa nauzubillah, ketika kita marah, ketika kita kesal, ketika kita emosi, ketika kita marah-marah sama orang, tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak enak didengar. Ustadz kayaknya jago nge-rap deh kayaknya. Apa itu? Memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk. Wah! Dasar kucing. Nah, itu contoh-contoh. Dasar inilah. Jamaah. Barang siapa yang memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang tidak dia sukai, maka dia sudah berdosa. Kenapa berdosa? Karena hal ini sangat dibenci oleh Allah. Karena mohon maaf, bukan orang itu yang kau marahin. Bukan orang itu yang kau ledek. Tapi yang kau ledek adalah siapa yang menciptakan orang itu. Marah sih marah, kesel sih kesel. Tapi jangan sampai keluar dari kata-kata kita sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang. Ingat, ketika engkau memanggil saudaramu dengan panggilan yang kasar, maka nauzubillah summa nauzubillah, engkau sudah melakukan 2 kesalahan. 1, timbul dusta di dalamnya. 2, maka timbul menyakiti saudara. Seorang muslim, seorang beriman senantiasa menjaga dirinya untuk bisa menyelamatkan orang lain, bukan menyakiti orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya udah kadang kan Ya Allah. kita emosi tuh dipikirnya kita tuh lagi ngatain orang Iya, itu gitu ya. Sebenarnya yang kau katain adalah Allah kendalikan diri kita. Sehingga Abdul Ghaffar tadi berubah namanya Nabi Nuh. Nuh artinya bersedih. Semenjak anjing itu berbicara, Abdul Ghaffar atau Nabi Nuh itu bersedih terus setiap hari. Bersedih, maka digantilah namanya menjadi Nuh. Nuh, Masya Nuh, Allah. bersedih. Terima kasih ilmunya Ustadz Maulana. Aduh, Masya Allah luar biasa kita ilmunya hari ini mendapatkan banyak sekali. Mudah-mudahan jamaah di rumah dan juga yang di studio pada nyatet ya. Nah sekarang kayaknya masih banyak yang mau bertanya nih di studio nih. Kita masuk aja ya ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya sama Ustadz atau sama Habib boleh tangannya diangkat. Siapa yang mau bertanya? Ibu ini. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Suhaini dari Majelis Taklim Arafah is the best, Cibadak, Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Ibu Eni. Ibu mau bertanya sama siapa Bu? Izin bertanya sama Ustadz Sam. Ustadz Syam. Mangga Ibu silahkan. Emang benar Ustadz, Bener nggak ya? ada kalimat yang boleh diucapkan. Boleh diucapkan. Ya, tetapi Allah sangat membencinya, yaitu dengan ucapan talak. Mengapa begitu ya Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaannya Siap. ya. Silakan Ustadz Baik, Syam. bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Kaibel serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang menikahi seorang wanita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya, yakni berupa nafkah baik itu lahir ataupun batin. Tapi yang kita bahas hari ini adalah ada sesuatu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halal ilallah at-talaq. Ada sesuatu yang halal tapi membuat Allah benci. Apa itu? Adalah at-talaq. Bukan hanya ucapannya tapi perbuatan tolaknya. Karena kalau ucapan saja itu mesti dibagi dua. Kalau dalam mazhab kita dibagi dua. Ada sesuatu yang diucapkan secara sharih, ada sesuatu yang diucapkan secara kinayah. Sharih itu adalah perkataan tolak yang tidak mengandung makna yang lainnya. Contoh misalnya, saya dan kamu hari ini sudah resmi bercerai. Adakah makna lainnya? Tidak ada lagi. Maknanya adalah sudah benar-benar tolak. Saya tolak kamu. Maka itu adalah disebut dengan perkataan yang sharih. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tolak kinayah. Tolak kinayah itu bermakna ganda dia, banyak. Ya sudah kalau gitu kau pulang aja ke rumah orang tuamu. Ini ada dua maknanya. Bisa saja pulang karena diceraikan, bisa juga pulang disuruh liburan dulu. Maka mesti ada niatnya. Maka ucapan yang tidak disenangi Allah adalah ucapan tolak ini. Kenapa? Karena bukan hanya memisahkan dua insan tapi banyak korbannya. Bisa mertua, orang tua, bisa terputusnya silaturahim, bisa anak jadi korban. Maka subhanallah tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dengan alasan ini akhirnya terjebak dalam rumah tangga yang bisa menghilangkan nyawa. Betul. Ada orang sudah disiksa, digebukin, diapain masih bertahan. Kenapa kau tidak cerai? Karena saya takut dibenci sama Allah. Oh enggak begitu. Justru Bukan Allah begitu ya, tidak Ustaz? senang melihatmu disiksa seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Siap, Ustaz sama-sama, Kak Syam, Ibe. ilmunya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wah, emang kadang kalau misalnya suami istri berantem tuh harus dijaga nih lisannya. Jangan sampai tadi ya keluar ucapan yang tadi dibenci oleh Allah gitu nih. Ada nih ya video yang relate banget mungkin sama jamaah yang ada di studio atau jamaah yang di rumah. Ini dia nih, POV suami istri saat debat. Coba kita lihat. Aduh, lucu ya ternyata ya. Iya. Itu mirip gak Bu kayak ibu di rumah sama suami? Itu kayak Gibel. Hah? Mirip kayak saya kalau berdua sama suami. Tapi kelihatan loh Ustaz tadi Iya. yang banyak ngomelnya istrinya bukan suaminya. Ibu Iya. kayak gitu Bu? Iya. Makanya nih, buat semuanya hati-hati ya. Kalau debat jangan sampai keluar kata-kata yang sangat dibenci oleh Allah. Mau tahu kata-kata apa lagi yang tidak boleh dilakukan, diucapkan? Kayak apa Ustadz? Mau Mau tahu tahu? Mau. Makanya kemana-mana tetap di Islam itu. Tidak jamaah. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Eti.